Setelah Sung Jinwoo mengalahkan 3 monars, bencana yang sesungguhnya akan terjadi dalam beberapa hari lagi. Dan sekarang kita beralih di hari yang dimana gate raksasa di atas langit Korea telah terbuka. Nampak ratusan prajurit bayangan bersayap mulai keluar dari gate itu. Para hunter yang melihat musuhnya keluar dari gate mulai ketar-ketir sembari berteriak, "Semuanya, serang!" Mendengar perintah tersebut, para hunter langsung bersiaga dan bersiap untuk menyerang. "Jangan ada yang menyerang," perintah Sung Jinwoo. Madek! Mendengar perintah Sung Jinwoo, para hunter langsung merinding disco. Para hunter bertanya-tanya, kenapa menghentikan serangan? "Tetap tenang, jangan menyerang," ucap Sung Jinwoo. Wo Jinchul yang gagal paham langsung menghampiri Jinwoo dan bertanya, "Kenapa tidak menyerang Hunter Sung?" Sung Jinwoo menjawab, "Jangan khawatir Ketua Wo Jinchul." Berdiri di udara, pemimpin prajurit bayangan bersayap menatap para hunter dan memastikan sesuatu. Choi Jong-in yang panik melirik Sung Jinwoo sembari berkata dalam hati, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Apakah dia berniat menghadapi para monster itu tanpa menyerangnya dari jarak jauh? Jinwoo melangkahkan kakinya, mendekati pemimpin prajurit bayangan bersayap. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Pemimpin prajurit bayangan bersayap itu menatap Sung Jinwoo dengan seksama untuk memastikan sesuatu. Sung Jinwoo sendiri juga menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba, pemimpin prajurit bayangan bersayap menjatuhkan lututnya di tanah dan menunduk di hadapan Sung Jinwoo sembari berkata, "Salam rajaku, ini saya, Grand Marshal Belion, dan kupersembahkan padamu pasukan bayangan." Terlihat para prajurit bayangan bersayap dan 3 ekor naga bayangan menundukkan kepalanya pada Sung Jinwoo, Shadow Monarch, the King of the Dead. Para hunter yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Thomas Andre yang keheranan bertanya ke Lennart, "Kau melihatnya?" Lennart menjawab, "Iya, aku melihatnya." Melihat 3 ekor naga bayangan di sana, Jinwoo berkata dalam hati, bahkan salah satu dari mereka bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. Dan sekarang mereka bertiga berada di satu tempat. Inilah pasukan bayangan yang sebenarnya. Pasukan yang ditinggalkan kepadaku oleh Asbjorn, Shadow Monarch sebelumnya. Pasukan bayangan Sung Jinwoo juga menyambut kedatangan prajurit bayangan terdahulu. Mendapatkan banyak tambahan prajurit bayangan yang kuat, Jinwoo tersenyum sembari berkata, perang sesungguhnya akan dimulai dari sekarang. Dan sekarang kita beralih ke beberapa hari kemudian, tepatnya di markas Asosiasi Hunter, ruang rapat komite penanganan darurat. Seseorang berkata, media luar negeri meminta kita untuk mengeluarkan penjelasan resmi terkait apa yang sedang terjadi baru-baru ini. Dan Biro Hunter Amerika meminta kita untuk mengungkap lokasi Hunter Sung Jinwoo. Orang lain di sana mengatakan topik yang berbeda. Asosiasi Penanggulangan Bencana bertanya apakah sudah boleh memulangkan orang yang dievakuasi. Kanal Hunter Jimmy So ingin mengadakan wawancara dengan Hunter Sung Jinwoo. "Jimmy apaan? Undang saja kalau kau bisa." Seseorang berkata ke Wo Jinchul, bawahan Hunter Sung muncul begitu saja dari sana. Wo Jinchul menanggapi, jadi kau berharap monster yang mengerikan lainnya keluar dari gate raksasa itu. Mendengar perkataan Wo Jinchul, orang itu langsung panik dan berkata, Tidak, bukan begitu maksud saya." Melihat laporan di tangannya, Wo Jinchul berkata, "Menurutmu, dibanding mendapat panggilan untuk wawancara, mending kita mendapat panggilan dari keluarga Hunter yang gugur dan menghindari situasi tenang kita yang seperti ini." Setelah membaca laporannya, Wo Jinchul berkata dalam hati, lebih dari 100.000 monster keluar dari gate raksasa itu. Bahkan mereka semua menjadi pasukan Hunter Sung Jinwoo. Siapa menyangka akan terjadi seperti itu? Wo Jinchul berkata pada eksekutif asosiasi Hunter di sana, "Saya sadar betapa bingungnya kita semua karena Hunter Sung Jinwoo tiba-tiba menghilang. Tapi bukanlah pertama kalinya dia menghilang seperti ini. Kalian harus mulai terbiasa dengan itu. Kalau kita sebagai asosiasi Hunter tidak bisa memahami penderitaan Hunter Sung Jinwoo, siapa lagi yang bisa memahaminya?" Mendengar perkataan Ketua Wo Jinchul, seseorang di sana berkata, "Maaf Ketua Asosiasi, kami terlalu berpikiran pendek." Singkat cerita,
Rapat telah usai. Wo Jinchul menghela nafas sambil berkata dalam hati, aku penasaran apa yang sedang dilakukan Hunter Sung Jinwoo sekarang. Dan sekarang kita beralih ke suatu tempat yang dimana Sung Jinwoo sedang melatih pasukan bayangannya. Belion berkata ke Jinwoo, melaksanakan latihan perang dengan membagi dua pasukan. Saya bahkan tidak pernah memikirkan latihan perang seperti ini. Jinwoo menanggapi, lagian kalian semua tidak bisa mati kan? Beru tiba-tiba datang ke hadapan Sung Jinwoo sembari berkata, yang mulia, berikan ujian padaku untuk membuktikan kelayakanku sebagai Grand Marshal. Sung Jinwoo menengok ke Beru dengan ekspresi bingung sembari berkata, kelayakan sebagai Grand Marshal? Belion hanya diam tidak berkomentar mendengar percakapan mereka. Tapi tiba-tiba Beru menghampiri Belion sembari berkata, kita coba dengan membuatku melawan Grand Marshal Belion. Mendengar hal tersebut, Jinwoo menanggapi, duel antara komandan ya. Terlihat Belion dan Beru sudah bersiap melakukan duel perebutan gelar Grand Marshal. Sung Jinwoo dan pasukan bayangan di sana menjadi saksi atas duel tersebut. Beru mengaum mengintimidasi Belion. Belion dengan ketenangannya menarik pedang dari sarungnya dan melakukan pose kematian. Melihat wujud pedang Belion, Jinwoo berkata dalam hati, apa itu pedang yang sama seperti Igris? Itu lebih besar dan lebar daripada pedang Igris. Lebih mengarah pada kekuatan dibanding kecepatan ya. Kalau begitu, maka ini keunggulan Beru. Pes! Mengandalkan kecepatannya, Beru menyerang terlebih dahulu. Nampak pedang Belion mulai bersinar dan tiba-tiba pedang Belion memanjang layaknya cambuk berantai. Sung Jinwoo sendiri nampak terkejut melihat perubahan wujud pedang Belion. Pedang Belion mulai menyambuk ke sana kemari mengejar Beru. Beru sendiri bersusah payah menghindari serangan cambukan Belion. Melihat sebuah celah di sela-sela rantai yang menyambuk, Beru menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Belion. Namun, itu adalah jebakan dari Belion. Belion menarik rantainya dan berhasil menangkap Beru. Dalam cengkraman rantai Belion, cakar Beru tidak dapat menggapai mangsanya. Melihat Beru yang pergerakannya terkunci oleh pedang Belion, Sung Jinwoo berkata dalam hati, sudah berakhirkah? Sungguh refleks penanganan yang mengejutkan dalam menahan serangan langsung Beru. Bahkan setiap serangannya cukup kuat untuk menghancurkan tanah di bawah kakinya. Tidak heran dia memegang gelar Grand Marshal. Tapi dia sebaiknya tidak boleh lengah. Kekuatan terbesar serangga adalah kegigihan mereka. Mata Beru tiba-tiba menyala dan macrawat. Beru dengan kegigihannya berhasil mendaratkan cakarnya di dada Belion. Namun, kita beralih dulu lur. Di Bandara Udara Internasional Beijing, terlihat Liu Zigang yang sedang melambaikan tangannya pada para wartawan. Melihat Liu Zigang di sana, para wartawan berkata, oh, kita bisa melihat Hunter Liu Zigang di sana. Hunter kebanggaan kita yang pergi untuk membantu Korea sudah kembali. Seorang wartawan mendekati Liu Zigang dan bertanya. Di tengah-tengah orang yang memuji atas keberanian Hunter Liu, ada beberapa orang yang bertanya-tanya, kenapa kita harus membantu Korea? Apa ada tanggapan untuk pertanyaan ini? Liu Zigang menjawab, siapa yang memberi pertanyaan bodoh seperti itu? Apa otak mereka hanya aksesoris sehingga mereka tidak bisa membaca situasi ini? Mereka pikir negara mana yang bisa di atas Korea? Sampaikan saja pada mereka yang menanyakan pertanyaan bodoh itu. Aku, Liu Zigang, tidak yakin untuk bisa menghentikan bencana apapun jika Hunter Sung Jinwoo gagal menghentikannya. Jadi aku pergi ke sana untuk membantunya. Kalau tidak puas dengan jawaban itu, pergilah dan basmi monsternya sendiri. Madeg! Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Liu Zigang dikagetkan oleh sesuatu. Orang-orang di sana nampak terkejut melihat fenomena yang muncul di hadapannya. Melihat fenomena itu, Liu Zigang berkata, mustahil. Ya, benar. Gate raksasa telah muncul di langit Cina. Dan sekarang kita beralih di suatu tempat. Terlihat Yogmun yang menghadap Monarch of Distraction. Setelah menerima laporan dari Yogmun, Distraction Monarch berkata, begitu ya. Pada akhirnya si Dumunah menjadi musuh. Aku mengerti, akan kutangani dia. Kalian cukup diam saja. Kalian harus mencegah kerugian lebih besar pada pasukan kita. Pasukanku, bersiaplah untuk berperang. Dan sekarang kita kembali lagi ke pertarungan Belion versus Beru. Brawak, brawak. Nampak Beru yang sedang diajar habis-habisan oleh Belion. Melihat Beru yang sudah tidak berdaya, Belion menancapkan pedangnya ke tanah sembari menatap Beru.
Dan dengan ini pemenang duel sudah ditetapkan dan pasukan bayangan menjadi saksi atas duel itu. Di hadapan Jinwo, Beru yang babak belur berkata, "Rajaku, aku masih bisa melanjutkan pertarungan." Melihat kegigihan Beru, Jinwo bertanya, "Beru, kenapa kau begitu menginginkan posisi Grand Marshal?" Beru menjawab, "Aku ingin menjadi Grand Marshal dan selalu ada berada di samping Anda, Rajaku." Jinwo menanggapi, "Kalau begitu, Grand Marshal akan menjadi tangan kananku dan kau bisa menjadi tangan kiriku." Mendengar perkataan Jinwo, Beru jadi terharu. Beru yang terharu menangis sembari berkata, "Rajaku." Melihat Beru yang lebay, Jinwo menyuruh Beru untuk menghentikan hal itu. Tiba-tiba Igris berkata pada Jinwo, "Tuanku, tolong berikan saya kesempatan juga untuk menantang Grand Marshal." Jinwo menanggapi, "Kamu bisa berada di belakangku." Terlihat Igris sangat senang mendengar perkataan Jinwo. Sedangkan Iron Tang Tang nampak bingung mereka berada di sisi Jinwo sebelah mana. Jinwo menengok ke belakang dan melihat pasukan bayangan sedang berkumpul di sana. Jinwo bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan? Player! Para naga menyemburkan apinya ke atas sampai menembus awan. Setelah melihat kekuatan para naga, Tax menatap mereka sambil merenges. Sembari memegang Orb of Everest, Tax bersiap mengeluarkan nafas apinya. Dan mador. Nafas api yang begitu dahsyat telah dilepaskan oleh Tax sampai membuat awan semerbak berhamburan di langit. Para High Oak menyoraki Tax yang begitu hebat, sedangkan para naga hanya memasang ekspresi kesal. Melihat adu kekuatan itu, Jinwo berkata dalam hati, "Bukannya curang namanya kalau menggunakan item itu." Melihat para semut membopong kayu dan batu, Jinwo bertanya ke Belion, "Sedang apa mereka?" Belion menjawab, "Supaya Anda beristirahat dengan nyaman selagi berada di sini. Kurasa harus membangun tempat tinggal sederhana untuk Anda." Mengetahui hal itu, Jinwo berkata, "Pasti Beru yang menyuruh kalian." Belion pun bertanya, "Tuanku, kenapa tidak memanggil prajurit Anda kembali ke bayangan Anda?" Jinwo menjawab, "Aku hanya ingin mereka bersantai di sini dulu, karena selama ini mereka terjebak di dalam retakan dimensi." Jinwo terdiam sejenak, kemudian bertanya, "Belion, yang kau layani sekarang bukanlah Shadow Monarch sebelumnya. Tidakkah kau merasa sedih karena tidak bisa lagi bertemu dengan Asbor?" Belion menjawab, "Saya berdiri di sisinya karena dia melawan para rulers yang memberontak melawan Absolute Being, dan saya rela menjadi prajurit pertamanya ketika dia memperoleh kekuatan kematian. Saya selalu berada di sisinya hampir selamanya, dan saya tidak pernah sekalipun meragukan keputusannya." Setelah mendengar jawaban Belion, Jinwo berkata, "Aku jadi ingin mendengar ceritamu dengan Asbor. Apakah kau mau menceritakannya padaku?" Belion menjawab, "Ceritanya panjang. Semua itu berawal ketika saya masih menjadi buah dari pohon dunia. Semua prajurit dari surga terlahir dari cabang milik pohon dunia. Mereka semua terlahir dalam bentuk buah." Mendengar hal tersebut, Jinwo bertanya, "Buah? Maksudmu kau ini buah?" Belion menjawab, "Buah dari pohon yang sangat besar, sampai cabangnya bisa menutupi semesta." Singkat cerita, hari telah berganti esok. Jinwo yang sedang bersama keluarganya berkata dalam hati, "Aku harus memberitahukan semua orang tentang keberadaan 8 pasukan yang bisa datang kapan saja. Aku harus memberitahu mereka kalau sebentar lagi peperangan akan datang, dan aku tidak bisa menjanjikan keselamatan untuk semua orang." Nampak Sung Jinwo menyiapkan makanan untuk Jin-ah dan ibu. Jinwo melanjutkan perkataannya, "Aku pun juga tidak bisa menjanjikan kalau dunia akan tetap menjadi dunia yang sama seperti sekarang. Sehebat itulah kekuatan milik King of Dragons ketika aku menyaksikannya dari ingatan milik Asbor." Terlihat ibu yang mencicipi masakan Jinwo. Jin-ah bertanya, "Ibu, bagaimana? Enak kan? Aku tidak menyangka kalau kakak bisa masak seenak ini. Ibu coba yang ini juga. Kakak juga jago memasak makanan pendampingnya." Melirik Jin-ah dan ibu, Jinwo melanjutkan perkataannya dalam hati. The King of Dragon dan pasukan penghancurnya bisa merubah segalanya di hadapan mereka menjadi abu. Dan pasukan semengerikan itu sedang mengincar bumi. Dan itulah kenapa semua orang harus mempersiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi bencana yang akan datang. Melihat pola Jinwo, ibu mulai khawatir. Ibu bertanya, "Nak, apa ada masalah?" Jinwo balik bertanya,
Apa maksud ibu? Ibu menjawab, ketika ayahmu ingin melakukan sesuatu yang berbahaya, dia selalu memasakkanku makanan seperti ini. Kamu ini memang sangat mirip ayahmu. Jinwo menanggapi, bukan seperti itu ibu. Jinwo berjalan ke pintu sembari berkata, sepertinya kita punya tamu. Aku akan membukakan pintunya dulu. Mendengar perkataan Jinwo, Jin-ah bertanya, hah? Tapi aku tidak mendengar suara bel pintu. Jinwo membuka pintu dan bertanya pada tamu itu, apa ada yang bisa saya bantu, tuan? Ternyata yang datang ke rumah Jinwo adalah ayah Jinho. Ayah Jinho berkata ke Jinwo, Hunter Sung, maafkan kami karena telah mengunjungi Anda secara tiba-tiba. Tapi bisakah Anda meluangkan waktu sebentar saja? Sekarang kita berpindah di sebuah taman yang dimana Jinwo dan ayah Jinho sedang membicarakan sesuatu. Ayah Jinho berkata, aku mengira kalau aku bisa bangun dari tidur abadi ini karena aku ini orang spesial. Tapi aku menyadari kalau keajaiban seperti itu tidak datang semudah itu. Dan karena hanya ada 2 orang saja yang bisa terbangun dari tidur abadi, hanya aku dan ibumu. Jadi aku menduga kalau semua ini berkatmu. Jadi kenapa kamu membantuku? Jinwo menjawab, aku menganggap kalau Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Mendengar perkataan Jinwo, ayah Jinho melirik Jinwo dengan ekspresi terkejut. Jinwo melanjutkan perkataannya, kalau Anda adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang Anda mau, aku tidak akan mengambil resiko untuk menyelamatkan Anda. Mendengar jawaban Jinwo, ayah Jinho bertanya kembali, jadi, itu karena aku tidak memaksakan keinginanku kepada Jinho? Jinwo menjawab, benar. Ayah Jinho berkata, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budi kepadamu. Tolong, biarkan aku membalas budi setidaknya setengah. Tidak, bahkan lebih dari setengahnya kebaikan yang kamu berikan kepadaku. Aku mohon, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Jinwo menjawab, saat ini aku tidak menginginkan apapun. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi kepadaku, bisakah Anda mengurus ibu dan adikku? Ayah Jinho bertanya kembali, apakah hanya itu saja? Jinwo menjawab, iya, hanya itu saja. Mendengar permintaan Jinwo, ayah Jinho berkata, aku mengerti, aku akan mengurus mereka, aku berjanji. Dan sekarang kita beralih ke markas Asosiasi Hunter Korea, yang dimana Sung Jinwoo telah berada di sana. Wo Jinchul menunjukkan gambar sembari berkata, gambar ini adalah gate raksasa yang ada di Shanghai, Cina. Dan tidak hanya di Cina, 8 gate raksasa juga muncul di seluruh dunia, dan mereka bermunculan di waktu yang sama. Hunter Sung, jadi sebenarnya semua gate ini adalah... Jinwo menanggapi, bukan, gate itu bukanlah milikku. Wo Jinchul bertanya, jadi itu bukan pasukanmu? Jinwo menjawab, benar, justru mereka adalah musuh kita. Menatap Wo Jinchul, Jinwo bertanya, ketua, apa kau mempercayaiku? Wo Jinchul menjadi sedikit tegang dan menjawab, iya, aku mempercayaimu. Jinwo mendekati Wo Jinchul sembari berkata, aku ingin menunjukkan sesuatu, jadi tolong percayalah. Jinwo menyentuh dahi Wo Jinchul dengan jari telunjuknya. Menyentuh dahi Wo Jinchul, Jinwo menunjukkan asal muasal gate bisa muncul di bumi, dan asal muasal monster yang berada di dalam gate. Wo Jinchul hanya terdiam menganga menerima semua informasi yang diberikan Sung Jinwo. Sung Jinwo menarik telunjuknya dari dahi Wo Jinchul. Wo Jinchul yang telah menerima informasi dari Sung Jinwo langsung terengah-engah dan mengeluarkan banyak keringat sebiji jagung di wajahnya. Wo Jinchul berkata, tidak mungkin, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku selalu menganggap kalau kita ini spesial karena Tuhan telah memberikan kekuatan khusus kepada kita. Dan itulah kenapa aku menganggap kita ini memiliki tugas untuk menjaga manusia dengan melawan monster jahat. Tapi, jika yang kamu tunjukkan kepadaku ini benar, pemikiranku ini hanyalah kesombonganku saja. Aku salah paham tentang segalanya. Setelah mengetahui kebenarannya, Wo Jinchul berpikir keras. Jadi selama ini, kita sebagai hunter, bukan, lebih tepatnya seseorang yang terbangkitkan, adalah orang-orang yang bisa bertahan dari peperangan yang sebenarnya. Seolah-olah mereka sedang menyaring manusia mana saja yang bisa bertahan hidup. Bahkan ini bukanlah peperangan di antara manusia melawan monarchs, melainkan perang di antara monarchs melawan rulers. Perang antara kedua pihak dengan kekuatan maha dahsyat.
Setelah memikirkan hal itu, Wo Jinjul bertanya ke Jinwo, bagaimana ini bisa terjadi, Hunter Sung? Dan kau berniat menghadapi musuh yang mengerikan itu sendirian? Jinwo menjawab, iya. Wo Jinjul bertanya, kalau begitu, kami harus bagaimana? Bagaimana cara kami membantumu? Dan sekarang kita beralih ke esokan harinya. Terlihat banyak sekali orang penting dari berbagai negara yang berkumpul di Korea untuk rapat darurat. Wo Jinjul bertanya ke bawahannya, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah mereka datang? Bawahannya menjawab, tidak Pak, hanya 152 negara yang sudah saya laporkan kepada Anda tadi pagi ini, dan mereka sudah datang semua. Melihat Wo Jinjul yang begitu tegang, bawahannya bertanya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Hunter Sung kemarin di kantor Anda? Aku tidak pernah melihat wajah Anda sebegitu pucatnya. Maafkan saya seharusnya tidak menanyakan pertanyaan seperti itu. Wo Jinjul menanggapi, Tidak apa-apa. Wo Jinjul masih terbayang-bayang sesuatu yang mengerikan. Sembari membayangkan hal tersebut, Wo Jinjul berkata dalam hati, pasukan naga muncul dari kegelapan, dan satu naga raksasa terbang di belakang pasukan naga. Kehebatan dari makhluk itu yang bahkan jika seluruh hunter di dunia menyerangnya secara serentak, naga itu bahkan tidak tergoras sedikit pun, dan tekanan nafasnya itu bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk membumi hanguskan dunia ini dalam satu tarikan nafasnya. Aku merasakannya. Bagaimana caranya Hunter Sung melawan mereka? Wo Jinjul mengambil HP-nya dan menelpon Sung Jinwo. Wo Jinjul berkata, Hunter Sung, ini Wo Jinjul. Aku sudah mengumpulkan seluruh utusan dari seluruh negara sesuai yang kamu minta. Kamu ada di mana sekarang? Baik, aku baru saja sampai, ucap Sung Jinwo yang tiba-tiba muncul di belakang Wo Jinjul. Mengetahui Jinwo bisa berpindah tempat seenaknya, Wo Jinjul berkata, sepertinya tidak ada gunanya lagi menanyakan lokasimu sekarang. Berada di samping Jinwo, Wo Jinjul berkata, akan terjadi kekacauan ketika orang-orang menyadari ini, dan beberapa negara tak akan sanggup menahan kekacauannya. Jinwo menjawab, aku tahu. Wo Jinjul berkata, hari ini, jika kamu benar-benar yakin ini adalah tindakan yang tepat, kebenaran yang pahit sebentar lagi akan diungkapkan kepada seluruh dunia. Singkat cerita, rapat darurat telah dimulai. Melihat orang-orang yang hadir di rapat, David berkata dalam hati, ada banyak yang berkumpul. Presiden, Perdana Menteri, Guildmaster, dan ketua dari Asosiasi Hunter pun datang. Dan sekarang, Hunter Sung Jinwo telah naik podium. Akan sangat bagus jika dia bisa memberitahu semua orang bahwa semua akan berakhir dengan baik seperti sebelumnya. Tapi kalau dia berkata sebaliknya, Sung Jinwo berkata, ini akan menjadi masa yang sulit untuk kita semua. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa aman dari musibah ini. Mereka akan muncul di hadapan kalian, dan mereka akan membawa kehancuran ke seluruh dunia. Mendengar perkataan Jinwo, suasana di sana menjadi semakin tegang. Seseorang bertanya, kamu ingin kita mempercaya apa yang kamu katakan? Jangan bilang kalau hunter level nasional pun tidak akan bisa menghentikan mereka. Jinwo menjawab, setidaknya ada ratusan monster yang setara dengan Kamis, yang bisa dianggap sebagai mara bahaya yang paling mengerikan, dan mereka akan muncul dari gate itu. Bahkan hunter tingkat nasional pun tidak akan bisa menghentikan mereka. Mendengar jawaban Sung Jinwo, orang-orang di sana mulai kesal dan berkata, bukti, berikan kami buktinya. Kalau tidak, kami tidak akan mempercayai satupun yang kamu katakan tadi. Kamu ingin kami percaya kalau ratusan monster yang setara dengan kami akan bermunculan sekaligus? Sung Jinwo mengangkat tangannya. Orang-orang di sana nampak terkejut melihat sesuatu di hadapannya. Jreng! Dengan kekuatannya, Sung Jinwo menciptakan banyak gate di hadapan mereka. Melihat Sung Jinwo bisa menciptakan gate sebanyak itu, orang-orang di sana mulai gaduh dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin? Bukannya itu gate? Hunter Sung Jinwo membuat gate dan sebanyak itu sekaligus. Sung Jinwo berkata, musuh kita bisa menciptakan gate dimanapun dan kapanpun mereka mau, sama seperti yang aku lakukan tadi. Mereka membutuhkan waktu yang lama karena mereka datang dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Orang di samping David mulai geram dengan pernyataan Sung Jinwo. Hunter Sung Jinwo, bukannya kau juga salah satu dari mereka? Pasukan dari gate raksasa pertama, bukankah mereka seharusnya juga datang untuk membunuh kami? Tentu saja, saya mempercayaimu Hunter Sung Jinwo, tapi saya masih sedikit ragu. David mengangkat tangannya, lalu berkata, sekarang kita sudah tahu yang akan muncul dari dalam gate itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jinwo menjawab, jangan mendekati gate-nya. Pergilah sejauh mungkin dari gate. Pergilah sejauh yang kalian bisa. Narator berkata,
Peringatan Jinwo menciptakan efek riak yang sangat besar. Setelah mendengar bahwa umat manusia tidak akan mampu menangani jumlah monster yang begitu banyak, semua orang ketakutan dan bergegas menjauh dari gate sejauh mungkin. Dan sekarang kita beralih di markas Sung Jinwo dan pasukan bayangannya. Setiba di sana, Sung Jinwo dikejutkan oleh kemunculan istana yang begitu besar. Sung Jinwo memanggil Beru dan berkata, "Ber, kemarilah." Beru menjawab, "Siap tuanku." Jinwo berkata, "Bersujudlah." Mendengar perintah Jinwo, Beru langsung menempelkan kepalanya di tanah. Jinwo bertanya, "Kamu menyebut ini rumah kecil? Jelas-jelas ukurannya jauh lebih besar dari kata rumah." Beru menjawab, "Tuanku, kalau Anda ingin istirahat di rumah, paling tidak ukurannya harus segini." Melihat bendera hitam, Jinwo bertanya, "Lalu, ngapain kamu mengibarkan bendera di sana?" Belion tiba-tiba berada di hadapan Jinwo dan menghantamkan kepalanya di tanah. Melihat Belion yang tiba-tiba bersujud, Jinwo berkata, "Oh, jadi itu idemu." Menatap ke Belion, Jinwo bertanya, "Belion, apa yang terjadi dengan pasukan bayangan jika monarch mereka mati? Apakah kamu yang akan menguasai pasukan bayangan jika aku mati?" Belion menjawab, "Hidup kami ada di tangan Anda, tuanku. Ketika Anda meninggal, kami pun ikut menghilang bersama Anda." Setelah mendengar jawaban Belion, Jinwo berkata dalam hati, "Salah satu keuntungan besar dari pasukan bayangan adalah kesetiaan mereka. Mereka akan memprioritaskan keselamatan masternya daripada nyawanya sendiri. Akan tetapi, keuntungan dan kelemahan itu bagaikan dua sisi koin, dan musuh pasti akan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka." Berada di belakang Jinwo, Igris berkata, "Tuanku, kita tidak punya kesempatan menang jika kita melakukan perang habis-habisan." Jinwo bertanya, "Menurutmu, seberapa banyak musuh yang akan kita hadapi jika dibandingkan dengan pasukan kita?" Belion menjawab, "Setidaknya 100 kali lipat lebih banyak, tuanku." Mendengar jawaban Belion, Jinwo berkata dalam hati, "Itu berarti setidaknya mereka punya 10 juta pasukan." Dan sekarang kita beralih ke sebuah acara wawancara. Perkenalkan dulu, dia adalah Jaimius, hunter rank S dari Kanada. Dalam konferensi pers itu, Jaimius berkata, "Jangan bertanda, itulah yang akan kukatakan pada hunter Sung Jinwo jika aku punya nomor teleponnya." Pembawa acara bertanya, "Tapi bukannya hunter Sung Jinwo itu hunter terhebat di dunia? Bukannya lebih baik kita mendengarkan peringatan dia?" Jaimius menjawab, "Seberapapun hebatnya dia, tidak semua yang dia katakan itu benar. Hunter Sung Jinwo, sekeras apapun kau mencoba untuk menakuti kami, kita tidak akan membiarkannya dia mengambil semua gate yang ada pada saat ini. Dia tidak membuatku takut sedikit pun." Terlihat Wo Jinjul menunjukkan wawancara Jaimius kepada Sung Jinwo. Wo Jinjul berkata, "Beberapa hunter sedang berkumpul di Kanada dengan Jaimius sebagai ketuanya, dan sepertinya beberapa hunter yang kuat dari berbagai negara sedang menyiapkan untuk melakukan raid. Jadi apa rencanamu sekarang?" Jinwo menjawab, "Untuk sekarang, aku akan pergi ke Cina." Setelah mengatakan hal tersebut, Jinwo berkata dalam hati, "Tidak mungkin bagiku untuk bisa menahan serangan dari 8 pasukan sekaligus. Jadi aku harus menyingkirkan bahaya yang dekat dari Korea terlebih dahulu, karena mereka lah bahaya terbesar yang bisa mengancam keselamatan keluargaku. Setelah itu akan kubunuh monarch lainnya juga. Semakin lama perang ini berlangsung, semakin tinggi kemungkinan kita bisa memenangkan peperangan ini." Singkat cerita, Jinwo telah tiba di Cina. Kedatangan Sung Jinwo disambut oleh Liu Zigang. Jinwo berkata pada Liu Zigang, "Kudengar pejabat akan menyambutku, tapi malah hunter Liu Zigang yang ada di sini." Liu Zigang menjawab, "Mereka disibukkan dengan hal-hal konyol, jadi kuputuskan aku sendiri yang menyambutmu." Liu Zigang menunjukkan letak gate raksasa berada. Melihat gate itu, Jinwo berkata, "Dari bandara gate-nya sudah terlihat." Jinwo dan Liu Zigang keluar dari bandara. Liu Zigang menunjukkan sesuatu ke Jinwo sembari berkata, "Mereka adalah 100.000 pasukan hunter elit dari Cina." Melihat pasukan Cina sebanyak itu, Jinwo berkata, "Kalau dengan hunter sebanyak ini, kita mungkin punya kesempatan." Liu Zigang berkata, "Mereka ini adalah pasukan khusus kami. Selain memiliki jumlah yang banyak, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang hebat, dan sepertinya sebentar lagi akan dimulai." Jinwo berkata, "Bangkitlah." Liu Zigang melirik baunya yang dimana tiba-tiba memunculkan prajurit bayangan. Majreng. Ratusan, bahkan ribuan pasukan bayangan Jinwo telah muncul di sana. Melihat kemampuan Jinwo, Liu Zigang sampai melongo sembari berkata dalam hati, Ini berada pada level yang berbeda. Musuh skuad mereka akan berjatuhan dari langit. Tidak mungkin." Liu Zigang bertanya, "Apakah mereka semua ini makhluk samenanmu?" Beru tiba-tiba muncul dan berkata,
Sisi kiri raja itu tempatku. Beraninya kau berdiri di samping raja. Jinwo memukul perut Beru sembari berkata, "Hei, hentikan itu, dia temanku." Melihat Jinwo berbicara dengan samennya, Liu Zikang berkata, "Jadi kamu juga bisa berbicara kepada mereka." Para hunter tiba-tiba berteriak, "Gate-nya terbuka!" Wush. Jinwo dengan tenang menatap langit sembari berkata, "Akhirnya tiba juga." Belion berkata, Aneh sekali. Kenapa saya tidak merasakan adanya kehadiran dari gate-nya?" Mendengar perkataan Belion, Jinwo berkata, "Apa? Jangan-jangan?" Jinwo bertanya ke Belion, "Bagaimana dengan tempat lain?" Belion menjawab, "Menurut dari prajurit bayangan, semua tempat mengalami hal yang serupa." Mendengar jawaban Belion, Jinwo bertanya-tanya, "Jadi maksudmu semua gate itu kosong?" Tiba-tiba Jinwo menyadari sesuatu dan berbalik sembari berkata dalam hati, "Tunggu dulu, aku salah perhitungan. Kupikir para Monas memunculkan gate di seluruh dunia untuk menyebarkan pasukannya, tapi mereka pasti mengirimkan seluruh pasukannya ke gate yang paling jauh dariku." Dan sekarang kita beralih ke gate raksasa yang berada di Kanada. Nampak para hunter elit yang dipimpin Jae Mills telah tiba di hadapan gate raksasa itu. Jae Mills berkata, "Tidak kusangka semua orang akan mengandalkan Hunter Sung Jinwo. Walaupun semua orang mengandalkan Hunter Sung Jinwo, tapi kami tidak akan gentar." Terlihat banyak orang yang berdemo di sana. Orang-orang itu berkata bahwa mereka tidak akan menyerahkan Kanada, dan mereka lebih memilih tinggal dan percaya pada hunter elit Kanada. Seseorang yang sangat percaya diri berteriak di hadapan gate itu, "Kami akan memenangkan perang ini, tidak peduli sebanyak apapun monster yang akan muncul dari gate." Nampak gate yang mulai terbuka. Melihat hal tersebut, Jae Mills tersenyum sembari berkata, "Baiklah, sudah dimulai." Gate yang terbuka itu nampak kosong dan tidak ada tanda-tanda monster yang muncul. Melihat hal tersebut, para hunter mulai bertanya-tanya, "Kupikir akan ada banyak monster yang muncul. Apakah Hunter Sung Jinwo berbohong?" Terlihat monster berwujud manusia muncul dari gate raksasa itu. Melihat monster berwujud manusia keluar dari gate itu, para hunter bertanya-tanya, "Loh, kok yang muncul hanya satu?" Jae Mills juga nampak bingung dan bertanya-tanya, "Manusia? Itu hanya seorang manusia. Apa-apaan ini?" Monster itu menatap seseorang, lalu mendatanginya dan bertanya, "Apakah kamu pemimpin di tempat ini?" Melihat monster yang mendatanginya, Jae Mills malah tambah bingung sembari berkata, "Dia bukan monster." Melihat Jae Mills bingung, salah satu hunter berkata pada Jae Mills, "Tidak perlu terkejut. Monster yang seperti mereka bisa membuat perlengkapan mereka sendiri. Mereka menggunakan bahasa runik dan hidup sesuai dengan derajat masyarakat mereka. Dengan kata lain, mereka pasti punya kecerdasan yang sama seperti manusia. Mereka hanya tidak ingin berkomunikasi dengan kita sampai saat ini. Jadi tidak perlu terkejut kalau monster mempelajari bahasa manusia untuk berkomunikasi dengan kita." Mendengar penjelasan hunter itu, Jae Mills nyengir sembari berkata, "Jadi manusia dan monster bisa saling berbicara ya?" Sembari mengamati monster itu, Jae Mills berkata dalam hati, "Sudah kuduga. Jadi ini alasannya. Alasan kenapa Hunter Sung mendapat tentara dari gate raksasa pertama itu. Karena dia bisa berbicara kepada mereka seperti ini. Sepertinya dia akan menanyakan siapa rajanya dan akan menjadi bawahannya." Jae Mills berkata pada monster itu, "Memangnya kenapa kalau aku ini pemimpinnya?" Mengamati sekitar, monster itu berkata, Ternyata dia tidak ada di sini." Dan sekarang kita kembali lagi ke Cina. Sung Jinwo bertanya ke pengawalnya, "Apakah ada cara untuk memastikan apa yang terjadi di Kanada?" Pengawalnya menjawab, "Tunggu sebentar." Sung Jinwo mengambil teleponnya sembari berkata dalam hati, "Oh iya, aku bisa menghubungi Adam White dari Biro Hunter." Jinwo langsung menelpon Adam. Adam yang ditelepon bertanya, "Ya, ada apa Hunter Sung Jinwo?" Jinwo berkata, "Adam, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di gate raksasa yang ada di Kanada?" Setelah menanyakan hal itu, tiba-tiba Sung Jinwo mendengar jeritan dari speaker HP-nya. Mendengar teriakan, Jinwo langsung bertanya, "Jangan bilang, kamu ada di mana sekarang?" Adam menjawab, "Kami berada di gate raksasa yang ada di Kanada bersama agen lainnya." "Ngapain kamu berada di sana?" tanya Sung Jinwo yang panik. Adam menjawab, "Kita tidak bisa berdiam diri saja menyaksikan apa yang akan terjadi di Kanada. Jadi hampir semua agen termasuk aku dikirim ke sini." Dalam hati, Jinwo berkata, "Brengsek, mereka masih belum menyadari seberapa banyak pasukan musuh."
Jinwo bertanya, apakah ada perubahan pada gate-nya? Adam melihat gate dan menjawab, tidak, sepertinya tidak ada isinya, sama seperti gate lain. Sejauh ini keadaan masih aman terkendali. Mendengar jawaban Adam, Sung Jinwo berkata dalam hati, syukurlah. Adam berkata, tunggu sebentar, ada sesuatu muncul dari gate. Manusia? Ada manusia muncul dari dalam gate. Madek. Mendengar perkataan Adam, mata Jinwo langsung terbelalak sembari berkata, manusia? Jinwo sontak berteriak, Adam, larilah, pergilah dari tempat itu secepat mungkin. Adam berkata, Hunter elitnya menjadi abu dalam sekejap. Sung Jinwo sangat panik dan berteriak, Adam, kamu masih punya waktu, jadi larilah jauh mungkin. Kau harus pergi dari situ secepatnya. Adam mengamati gate raksasa dengan seksama sembari berkata, ada naga dan monster yang tak terhingga muncul dari langit. Semua monster muncul di satu tempat saja. Bagaimana ini mungkin? Jinwo berkata dalam hati, kalau keadaan sudah seperti ini, setidaknya aku bisa menyelamatkan Adam. Kalau aku bertukar tempat dengan bayangan yang kutempatkan pada Adam. Nampak prajurit bayangan yang menjaga Adam muncul dan memegang tangan Adam. Jinwo berkata ke Adam, kita akan berpindah tempat sekarang. Madek. Melihat sesuatu yang muncul di hadapannya, Adam panik dan mengeluarkan banyak keringat sebiji jagung di wajahnya. Distraction Monarch telah muncul di hadapan Adam. Distraction Monarch berkata, hei, bayangan, mau pergi kemana? Hunter Sung, aku, ucap Adam yang ketakutan. Di sela-sela gigi Distraction Monarch muncul kilatan api. Distraction Monarch mangap dan mengeluarkan nafas api dari mulutnya. Nafas api mengarah tepat ke Adam dan prajurit bayangan. Dan tret. Koneksi terputus. Sung Jinwo tidak kuasa membayangkan keadaan di sana. Adam terbakar habis terkena nafas api. Distraction Monarch. Dalam hati Sung Jinwo berkata, sialan, aku seharusnya sudah menduga ini. Sebab mereka tahu akan menghadapi pasukan bayanganku yang bertambah kuat semakin lama pertarungan berlangsung. Musuh juga mengurangi jumlah pasukan mereka dan mengumpulkannya di satu tempat. Ini seolah-olah Monarch sudah merencanakan dan membiarkan kedelapan gate-nya terbuka dan mengeluarkan pasukan dari satu gate yang jauh dari tempatku. Sungguh kesalahan yang fatal. Hanya akan terjadi perang habis-habisan jika aku pergi ke sana sekarang. Rencanaku untuk mengulur waktu gagal total. Apakah aku tidak bisa berbuat apapun? Nampak Liu Shigang dan rekan Sung Jinwo yang panik setelah mengetahui berita bencana di Kanada. Sekarang kita kembali lagi ke Kanada, yang dimana langit Kanada sudah dipenuhi oleh para naga. Perkenalkan dulu, dia adalah Antares, the Monarch of Destruction, the King of Dragons. Setelah meluluh lantahkan Kanada dengan api, Antares menyengir sembari berkata, detak jantung dari manusia, teriakan manusia, suara yang menghibur dari makhluk hidup yang dibinasakan. Semuanya terdengar seperti sedang mendengarkan lantunan yang indah. Baiklah, persiapannya juga sudah selesai. Menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Itulah satu-satunya tugas dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita beralih ke markas Biro Hunter Amerika, tepatnya di ruangan David. Di sana David sedang menyaksikan kepunahan umat manusia. Terlihat botol whisky yang begitu banyak di meja David. David berkata, mereka semua mati. Hunter, agen, dan juga reporter. Ratusan naga, disusul dengan raksasa, beast, monster serangga. Semuanya menyerbu seperti ombak. Ini malapetaka yang sudah melampaui kemampuan manusia. Semuanya mati. Ini sudah berakhir. Sekarang tinggal masalah waktu sebelum monster-monster itu sampai ke Amerika. Sekarang aku mengerti alasan Hunter Sung Jinwo memperingatkan kita untuk lari sejauh mungkin. Dunia sudah berakhir. Ya, semuanya berakhir. Setelah memikirkan hal tersebut, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di hadapan David dan mengagetkannya. Nampak Sung Jinwo yang sudah berada di hadapan David. Hunter Sung Jinwo, ucap David yang agak bingung. Jinwo yang telah tiba di sana berkata, aku mendadak menemuimu karena ingin meminta sesuatu. Runstone, berikan Runstone yang ditinggalkan Kamis padaku. Mendengar Jinwo tiba-tiba meminta Runstone, David kesal dan berkata, seperti yang Hunter Sung ketahui, Runstone Kamis itu milik Biro Hunter. Di saat dirinya akan melanjutkan perkataannya, David tiba-tiba diam sejenak dan memegang kepalanya sembari berkata dalam hati, aku ngomong apaan?
Memangnya apa pentingnya Biro Hunter? Jangankan Biro Hunter, sekarang Amerika sudah diambang kehancuran. Apa gunanya Ranstone dalam situasi seperti ini? Setelah memikirkan hal tersebut, David berkata ke Jinwoo, "Maaf, sepertinya aku sudah mabuk. Aku akan memberikan racun itu padamu. Tapi kenapa kau membutuhkannya?" Jinwoo menjawab, "Akan kugunakan untuk menyerang balik." Singkat cerita, mereka berdua telah sampai ke tempat Ranstone Kamis berada. David berkata, "Hunter Sung, katamu, bukankah Rulers yang mengirim monster dalam gate ke dunia kita? Lalu, Ranstone yang terdapat di dalam tubuh monster itu apa?" Jinwoo menjawab, "Ini hadiah dari mereka untuk kita manusia, supaya bisa membunuh monster lebih mudah. Rulers berniat mengalirkan mana ke dunia ini melalui pertarungan sengit antara manusia melawan monster. Pengorbanan manusia hanyalah efek sampingnya demi mencapai tujuan utamanya. Ranstone itu sengaja ditanam di dalam monster untuk menyimpan kekuatannya setelah mati. Bisa dibilang Ranstone itu adalah hadiah dari Rulers untuk membantu manusia melawan monster." Setelah mendengar penjelasan Jinwoo, David berkata, "Berarti, apa dengan ini kau bisa menghentikan mereka?" Jinwoo menjawab, "Aku harus mencobanya. Dan bisakah aku meminta satu permintaan lagi?" Dan sekarang kita pindah ke suatu tempat, yaitu kediaman Nyonya Selner. Terlihat Nyonya Selner dan Sung Jinwoo yang sedang berbincang. Nyonya Selner berkata, "Aku tidak pernah mengira sosok sepertimu mau mencariku di saat seperti ini. Kau bukanlah orang yang dulu kukenal. Dulu kegelapan bersemayam jauh di dalam dirimu. Tapi sekarang dirimu adalah kegelapan itu sendiri." Jinwoo menanggapi, "Aku orang yang sama seperti dulu, Nyonya. Tapi sederhananya bergabung dengan kegelapan yang dulu kau lihat." Menatap Nyonya Selner, Jinwoo bertanya, "Kau bilang kau bisa melihat masa depan. Bolehkah aku memintamu untuk melihat masa depanku?" Nyonya Selner diam sejenak, lalu meraih tangan Jinwoo sembari berkata, "Baiklah." Nyonya Selner memejamkan matanya, melihat takdir Sung Jinwoo. Tiba-tiba Nyonya Selner meneteskan air matanya. Nyonya Selner berkata, Kau benar-benar berencana untuk menanggung semuanya sendiri." Mendengar perkataan Nyonya Selner, Sung Jinwoo tersenyum sembari menatap Nyonya Selner. Nyonya Selner juga menatap Sung Jinwoo yang tersenyum dan bertanya-tanya pada Sung Jinwoo, "Bagaimana seorang manusia bisa menanggung semua ini sendirian? Apakah kau berencana melindungi semuanya dengan mengorbankan dirimu sendiri?" Mendengar perkataan Nyonya Selner, Sung Jinwoo berkata, "Syukurlah, itu berarti aku bisa melangkah sejauh itu." Mendengar Jinwoo malah bersyukur, Nyonya Selner memarahi Jinwoo. "Syukurlah apanya? Kamu akan bertarung sendirian dan tak akan ada yang mengingat semua itu." Merasa dirinya sudah mendapat jawaban, Sung Jinwoo berdiri dan bersiap untuk berpindah ke tempat lainnya. Jinwoo berkata ke Nyonya Selner, "Maaf mendatangimu tiba-tiba dan meminta sesuatu seperti ini." Melihat Sung Jinwoo yang pergi, Nyonya Selner berteriak, "Hunter Sung Jinwoo!" Dan sekarang kita berpindah ke suatu tempat bersama Sung Jinwoo. Melihat pemandangan kota di sore hari, Sung Jinwoo mengambil teleponnya dan menghubungi seseorang. "Ini aku." Mendengar suara Jinwoo, Chae-in bertanya-tanya, "Jinwoo, ini Jinwoo bukan?" Jinwoo menjawab, "Iya, maaf, aku sekarang sangat sibuk." Chae-in menanggapi, "Tak apa, kita semua punya kesibukan masing-masing." Jinwoo menanggapi, "Iya, bahkan saking sibuknya aku tidak bisa menemuimu. Kita akan bertemu lain waktu." Chae-in menanggapi, "Iya, lain waktu. Jinwoo." Jinwoo menjawab, "Iya." Chae-in bertanya, "Bisakah kamu berjanji padaku untuk benar-benar datang menemuiku?" Jinwoo menjawab, "Iya, aku pasti akan menemuimu lagi." Setelah mendengar jawaban Jinwoo, Chae-in langsung memeluk teleponnya. Choi Jong-in tiba-tiba mendatangi Chae-in sembari berkata, "Kita sebaiknya pergi sekarang." Chae-in terkaget dan menjawab, "Siap." Narator berkata, Persatuan Hunter Asia, Persatuan Hunter Eropa, Persekutuan Sementara Guild Union Afrika, Aliansi Tanggap Darurat Cina, ratusan ribu hunter sedang dalam perjalanan menuju medan pertempuran. Dan sekarang kita beralih ke Antares yang sudah membantai jutaan umat manusia. Antares yang berdiri di sana berkata, "Aku di sini." Antares menatap langit. Dengan kekuatannya, Antares melacak seseorang yang sangat jauh di sana, dan orang yang dilacaknya
lain tidak lain adalah Sung Jinwoo, the King of the Dead. Mendapatkan sinyal dari Sung Jinwoo, Antares berkata, "Aku sudah membantai 10 juta nyawa manusia. Mau sampai kapan kau bersembunyi seperti itu?" Jinwoo menjawab, "Tak lama lagi aku akan menemuimu." Nampak Antares yang berada di atas gedung menunggu kedatangan Sung Jinwoo. Antares berkata, "Setelah pembicaraan itu, tidak ada kabar lagi darinya. Apa yang sedang ia rencanakan?" "Ya, karena dia akan melawan 10 juta pasukan. Bertarung langsung tanpa rencana sama saja dengan bunuh diri. Sekarang, mungkin dia sudah melarikan diri ke tempat abyss terdalam." Dem! Sebuah roket menabrak wajah Antares. Disusul banyak roket lainnya yang mengarah padanya. Dawar! Setelah melancarkan rudal ke Antares, para pilot berkata, "Serangan kami mengenai sasarannya, tapi kami belum bisa mengonfirmasi situasinya karena tertutupi oleh asap. Menurutku serangan kita berhasil." Dawar! Tiba-tiba ledakan menjadi lebih dahsyat. Mata naga raksasa menatap para pilot di sana. Para pilot sangat terkejut melihat penampakan di depan matanya. Naga raksasa telah muncul di hadapan mereka dan siap menghancurkan apapun di hadapannya. Menatap dengan tajam, naga itu berkata, "Membosankan sekali." Naga itu mangap, bersiap menyemburkan nafas apinya. Jawos! Ulapnya cahaya tidak menampakkan apa yang terjadi di sana. Dan sekarang kita beralih ke istana Sung Jinwoo. Terlihat Sung Jinwoo yang sedang duduk di singgasananya. Sambil memikirkan sebuah rencana, Jinwoo melirik ke atas dan melihat sebuah tulisan yang tertulis di dinding. Tulisan itu bertuliskan, "Rajaku." Melihat tulisan itu, Jinwoo teringat dengan Beru. Jinwoo pun berkata, "Terima kasih, Beru." Mendengar perkataan Jinwoo, Beru langsung menampakkan diri sembari berkata, "Tuanku." Jinwoo menanggapi, "Iya, aku tahu." Belion tiba-tiba juga muncul di samping Jinwoo sembari berkata, "Ini terlalu berbahaya, Tuan." Igris juga muncul dan berkata, "Menurutku juga begitu, Tuan." Jinwoo menanggapi, "Ku tahu kalian semua mengkhawatirkan keselamatanku. Namun ada kalanya kau harus mengambil tindakan, mesti itu membahayakanmu. Asbor, pendahuluku menyukai sikapku yang satu ini. Kalau dia berada di situasi yang sama denganku, aku penasaran apa yang akan dia lakukan." Belion menjawab, "Tuanku, kalau dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan walaupun itu merenggut nyawanya." "Tuanku." Belion menengok ke Jinwoo dan Jinwoo pun tersenyum setelah mendengar jawaban dari Belion. Belion nampak terkejut ketika melihat wajah Sung Jinwoo karena sosok Sung Jinwoo sangat mirip dengan Asbor. Dalam hati, Belion berkata, dia memang mirip dengannya. Belion memperhatikan Sung Jinwoo dengan seksama, lalu memejamkan matanya sembari berkata, "Begitu ya." Setelah mendengar tekad Sung Jinwoo, ketiga petinggi langsung menghadap ke Sung Jinwoo. Mereka bertiga berkata, "Kami akan berdiri di sisimu sampai akhir, tuanku." Jinwoo berdiri dari singgasananya sembari berkata, "Baiklah." Sung Jinwoo dan ketiga petingginya berjalan keluar bersiap ke medan pertempuran. Sung Jinwoo berhenti sejenak dan mengamati HP-nya. Melihat Sung Jinwoo memegang HP-nya, Belion berkata, "Bukankah sebaiknya Anda menghubungi keluarga Anda dulu?" Jinwoo menjawab, "Tidak, kalau aku mendengar suara keluargaku, mustahil bagiku untuk bergerak maju." Plar! Jinwoo menghancurkan HP-nya sampai berkeping-keping. Jinwoo menatap ke depan dan berkata, "Ayo kita berangkat." Dan sekarang kita kembali lagi bersama pasukan penghancur. Nampak seekor naga yang memburu pesawat tempur. Dawar! Naga itu menggigit badan pesawat sampai meledak. Sebelum pesawat tergigit oleh naga, si pilot berhasil melompat dari pesawat terlebih dahulu dan mendarat dengan selamat. Namun, dari sudut pandang lain, tentara botak melihat pilot yang berhasil mendarat tadi telah dilahap oleh monster. Setelah mengamati pilot yang tewas, tentara botak menengok ke belakang. Di saat menengok ke belakang, mata tentara botak langsung terbelalak, dikarenakan monster raksasa tiba-tiba muncul dan siap melahapnya. Brawak! Untungnya tentara botak berhasil menghindar. Ia pun terlempar, dan di tempat dirinya terjatuh,
ada senjata yang tergeletak. Tentara botak segera memungut senjata itu dan menembaki monster yang mengejarnya sembari berteriak, "Matilah kau bajingan!" Namun, monster itu tidak terluka sama sekali dan terus menerjang. Melihat hal tersebut, tentara botak hanya terdiam dan pasrah akan keadaan. Tentara botak yang takut memejamkan matanya. Di saat dirinya memejamkan matanya, tentara botak merasa kok dirinya tidak kunjung dimakan. Lalu tentara botak mencoba untuk mengintip. Dan yang benar saja, ketika membuka matanya, tentara botak melihat monster yang mencoba memakannya telah mati terbelah menjadi dua. Bersembunyi di balik mayat monster, tentara botak mengintip seseorang di sana. Tentara botak terkejut melihat seseorang itu. Tentara botak berkata, "Astaga, Hunter Sung Jinwo." Sung Jinwo menoleh ke tentara botak dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun, tentara botak malah terpaku di sana karena lagi-lagi dirinya dikejutkan dengan puluhan monster yang mengarah pada Sung Jinwo. Melihat hal tersebut, tentara botak berteriak, "Hunter Sung Jinwo!" Tapi Sung Jinwo nampak santuy saja melihat para monster yang mengeroyoknya. Sung Jinwo mengacungkan daggernya ke para monster sembari berkata, "Ruler Stones." Ding, ding, cerwas. Dalam sekejap mata, Sung Jinwo membabat habis semua monster itu. Berjalan melewati mayat monster, Sung Jinwo berkata, "Ini adalah awal dari peperangan, dan semuanya berawal dari sini. Bangkitlah." Terlihat Sung Jinwo membangkitkan kembali semua monster yang telah ia bantai. Sekarang kita beralih ke Antares. Merasakan kehadiran Sung Jinwo, Antares berkata, "Shadow Monarch telah muncul di sisi timur." Yogomun bertanya, "Kenapa kita tidak mengirimkan semua pasukan dan menyerangnya sekarang?" Tarnak menanggapi, "Aku tidak merasakan pasukan bayangan miliknya dari dalam bayangannya. Dia bergerak tanpa pasukannya. Dia pasti menyebarkan prajuritnya untuk melindungi area yang lebih luas." Menyadari Jinwo datang ke medan pertempuran tanpa pasukan bayangannya, Antares berkata dalam hati, "Apa dia berencana untuk mengalahkan seluruh pasukanku sendirian dan menjadikannya pasukan bayangannya? Sepertinya dia menghindari pertarungan langsung dan mengulur waktu. Shadow Monarch, apa yang sedang kau rencanakan?" Dan sekarang kita beralih ke Wo Jinchul yang sedang menonton berita. Pembawa berita berkata, "Saat kita kehilangan kontak dengan para hunter yang pergi menghentikan monster-monster itu, tentara Amerika telah bergerak untuk mengevakuasi warga sipil dan mengulur waktu." Sambil melihat berita, Wo Jinchul berkata dalam hati, bencana yang sedang terjadi di belahan bumi lain setelah Kanada, bahkan Amerika yang memiliki pasukan terkuat sedunia, sedang tidak berdaya dihancurkan monster. Sekarang satu-satunya yang bisa umat manusia lakukan adalah berdoa akan turunnya keajaiban. Namun, keajaiban macam apa yang bisa menghentikan bencana ini? Keajaiban. Oh Tuhan, kumohon, jangan tinggalkan kami. Dan sekarang kita kembali lagi bersama Sung Jinwo. Narator berkata, ratusan prajurit bayangan baru telah bergabung ke dalam pasukan. Bak tsunami yang menelan semuanya. Kegelapan bayangan perlahan mulai mencemari medan perang. Serawak! Nampak sebuah tornado hitam yang mencincang para monster. Sung Jinwo yang berdansa terus fokus menghadapi monster yang muncul di hadapannya. Memegang Kamisword di kedua tangannya, Sung Jinwo membabat habis semua monster di sekitarnya. Monster raksasa datang di hadapan Sung Jinwo dan menghantamkan gadanya ke Sung Jinwo. Player! Tapi Sung Jinwo dengan mudahnya menghindari gada itu dan langsung menerjang ke arah raksasa. Sing! Cerawat! Dengan kecepatan yang gila, Sung Jinwo melesat dan memotong kaki raksasa itu. Kehilangan kakinya, raksasa itu mulai oleng. Dan raksasa yang oleng disambut hangat oleh pasukan bayangan Sung Jinwo. Prajurit bayangan itu nangkring di tubuh raksasa dan mengoyak lehernya. Setelah menghabisi semua monster di sana, Sung Jinwo menatap langit. Di langit itu, terlihat ratusan naga telah dikirimkan untuk menghabisi Sung Jinwo. Melihat naga-naga yang mulai berdatangan, Sung Jinwo berkata dalam hati, apakah pasukan penghancur mulai bergerak? Aku tidak bisa merasakan keberadaan Dragon King. Dia pasti belum berniat untuk keluar. Tidak perlu kecewa, masih ada banyak waktu yang tersisa. Kalau dia ragu-ragu untuk keluar, aku hanya harus memberikan alasan baginya untuk keluar. Bangkitlah! Raksasa yang dibunuh oleh Sung Jinwo telah dibangkitkan kembali dari kematian dan langsung menyerang para naga. Namun, dari atas sana nampak mulut seekor naga yang bercahaya, dan ternyata naga itu mengeluarkan nafas apinya.
Dawar! Terkena nafas api, prajurit bayangan raksasa seketika tumbang. Menatap pasukan bayangan, naga itu berkata, "Berani-beraninya kau mencoba melawan Dragon King hanya dengan boneka terbuat dari mana? Sebagai sosok yang melayani Dragon King, aku akan menghancurkanmu." "Banyak bacot, oi," ucap Jinwo yang sudah berada di belakang naga itu. Mendengar suara Jinwo, naga itu nampak bingung. Dirinya segera menengok ke belakang. Dan di saat dirinya menengok ke belakang, Sung Jinwo sudah menjatuhkan dirinya dan siap menebasnya. Sing! Terlihat leher naga banyak bacot itu terpotong. Dan sekarang kita kembali lagi bersama Antares. Antares berkata, "Shadow Monarch semakin kuat. Saatnya menyerang. Monarchs of Transfiguration, kau tetaplah di sini dan persiapkan serangan kejutan pada pasukan bayangan." Yokmun menjawab, "Baiklah." Antares membuka banyak portal sembari berkata, "Aku tidak akan membiarkannya kabur." Dan sekarang kita berpindah bersama para tentara yang berusaha menahan pergerakan monster. Para tentara terus menembaki monster sembari berkata, "Tembak! Jangan khawatir kehabisan peluru. Kalian setidaknya bisa menghentikan pergerakan mereka dengan menembaki kaki atau tangannya. Kita harus menunggu bala bantuan Hunter." Cerot! Menghadapi para monster tingkat tinggi, para tentara mulai berguguran. Terlihat salah satu monster bersiap menyerang para tentara di hadapannya. Prawok! Untungnya, Hunter telah tiba dan memukul monster itu sampai terlempar. Ya, Thomas Andrew telah tiba di sana. Thomas berkata, "Aku sudah pernah melawan para bajingan ini di dalam dungeon. Mereka memang memiliki pasukan, tapi pasukan mereka tidak terlalu kuat, kecuali yang satu itu." Salah satu monarch telah tiba di sana sembari berkata, "Kau manusia yang pernah kulihat sebelumnya. Wadah rulers yang hampir mati di tangan Beast Monarch. Aku, the King of Monstrous Humanoids, dan the Monarchs of the Iron Body. Aku yakin kau sudah tahu kalau aku bisa memenggal kepalamu bahkan sebelum kau berkedip. Apa kau masih ingin menghentikanku?" Thomas menjawab, "Entahlah, lagi pula aku tidak begitu paham dengan hal yang rumit seperti itu." Nampak pasukan bayangan Sung Jinwo yang bersemayam di balik bayangan Thomas. Pasukan bayangan perlahan mulai muncul, dan salah satu prajurit bayangan menyapa Tarnak. Lama tidak berjumpa, King of Monstrous Humanoids. Melihat pasukan bayangan muncul di hadapannya, Tarnak yang keheranan bertanya, "Bagaimana mungkin pasukan bayangan ada di sini? Apakah selama ini mereka bersembunyi di balik bayangan manusia itu?" Dalam hati, Tarnak berkata, "Kita telah disergap. Aku harus memberitahu Antares." Di saat Tarnak mencoba menghubungi Antares, Tarnak tambah bingung dan panik dikarenakan dirinya tidak bisa menghubungi Antares. Tarnak pun melihat ke atas, dan ternyata di atas gedung sana ada Tax yang telah memutus sinyal antara Tarnak dan Antares. Mengetahui hal tersebut, Tarnak mulai kesal. Tarnak berkata dalam hati, "Ini bukanlah strategi dari pasukan bayangan ataupun Shadow Monarch itu sendiri. Mereka biasanya akan menyerang musuh mereka secara langsung. Ini adalah strategi seorang manusia." Tarnak berkata keras di hadapan pasukan bayangan, "Dia tidak layak menjadi seorang monarch." Mendengar perkataan Tarnak, Beru berkata, "Tarik ucapanmu. Sebuah dosa besar menghina rajaku." Tarnak menanggapi, "Prajurit bayangan sampah berani menghalangi seorang monarch." Terlihat wujud Tarnak telah berubah menjadi golem mengerikan dengan rambut hijau limau menyala dan baju besi abu-abu gelap yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Dan sekarang kita beralih ke suatu tempat yang dimana Sung Jinwo telah bertemu dengan Antares. Nampak Sung Jinwo dan Antares saling bertatapan satu sama lain. Antares yang mencoba menghubungi Tarnak berkata dalam hati, "Aku tidak bisa berkomunikasi dengan Monarchs of Iron Body. Apakah dia mengkhianatiku? Atau ini adalah strateginya? Bagaimanapun juga aku harus membunuhnya." Mulut Antares mulai mengeluarkan api, dan nafas api telah dilepaskan. Wush. Dawar! Sekali hembusan nafas, daratan langsung hancur lebur seperti peyek. Setelah menyemburkan apinya, Antares hanya diam di sana dan melirik ke atas. Sung Jinwo berhasil menghindari serangan dahsyat itu dengan melompat ke punggung Kaisel. Menunggangi Kaisel, Jinwo berkata, "Bangkitlah!" Dari atas sana, Sung Jinwo memanggil puluhan naga bayangan yang siap menerkam Antares. Melihat puluhan naga yang mengarah padanya, Antares yang tadinya santai hanya berdiam diri,
mulai menggerakkan tangannya. Sekarang kita beralih dulu ke Liu Zigang yang sedang mencincang monster raksasa. Setelah mencincang monster raksasa, Liu Zigang berkata, musuh seperti raksasa bukanlah masalah besar selama kita tidak bertarung di atas laut. Menengok ke belakang, Liu Zigang berkata dalam hati, semua kekuatan sihir di seluruh wilayah ini bergetar. Ratusan ribu hunter harus bertarung melawan monster yang terus muncul tanpa henti dari seluruh penjuru benua. Bahkan dari jarak sejauh ini, aku bisa merasakan gelombang mana yang kuat menembus seluruh tubuhku. Di sebelah sana, apakah mereka akhirnya mulai bertarung? Sekarang kita kembali lagi bersama Antares yang diserbu pasukan bayangan. Diserbu oleh pasukan bayangan, Antares mengangkat tangannya, lalu mengayunkan cakarnya yang diiringi sihir api yang begitu dahsyat. Dan madar! Dalam sekejap, Antares menghanguskan semua musuh yang mendatanginya. Setelah mengalahkan pasukan bayangan Sung Jinwo, Antares berkata, apakah kau hanya mempunyai pasukan bayangan yang tidak berguna? Pasukan utamamu kau kirim ke Monarchs of Iron Body, sementara di sini kau bertarung dengan pasukan sampah ini. Antares melirik ke sebuah portal, dan nampak Sung Jinwo yang berlari menuju portal itu. Melihat Sung Jinwo yang akan kabur, Antares berkata dalam hati, dia mencoba untuk kabur. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Antares pun melesat mengejar Sung Jinwo. Melewati portal itu, Antares dikejutkan oleh pemandangan di balik portal. Jreng! Nampak ribuan pasukan bayangan yang siap menggoco Antares. Antares berkata, begitu ya, jadi kau sudah menyerah pasukan Monarchs of Iron Body. Melihat sekitarnya, Antares melihat Tarnak telah dikalahkan oleh Beru dan Belion. Setelah melihat situasinya, Antares berkata, kau mengalahkan Monarchs of Iron Body dengan pasukan utamamu, lalu datang kepadaku saat sedang sendirian. Boleh juga strategimu. Namun, kau melupakan sesuatu, Zero Monarchs. Nampak Hyokmun yang berada di atas gedung bersamaan dengan terbukanya banyak portal di langit. Antares melanjutkan perkataannya, kau mengira akulah satu-satunya yang sedang mengejar dirimu. Tapi kau salah. Ini adalah gate yang telah dipersiapkan oleh Monarchs of Transfiguration, Hyokmun. Menggunakan semua gate ini, aku bisa memanggil sebanyak mungkin pasukanku. Dengan ini, rencanamu benar-benar hancur. Salah perhitungan akan menjadi penyebab kematianmu. Ini adalah kekalahanmu. Nampak begitu banyak naga yang muncul melalui portal itu. Namun, melihat pasukan naga yang mulai bermunculan, Sung Jinwo malah tersenyum. Di sisi lain, Sung Jinwo juga menarik kembali seluruh pasukan ke dalam bayangannya. Melihat tingkah Sung Jinwo, Antares berkata, kenapa kau menarik semua pasukanmu? Jangan bilang kau sudah menyerah. Ya, setelah melihat besarnya perbedaan di antara kita, tidak aneh jika kau menyerah. Terlihat di atas Sung Jinwo, di langit sana, ratusan bahkan ribuan naga berterbangan. Sung Jinwo memejamkan matanya, dan kilatan listrik terlihat muncul di area sekitar matanya. Antares sendiri memperhatikan gerak-gerik Sung Jinwo dengan seksama. Sung Jinwo membuka matanya, dan terlihat pupil mata naga di mata Sung Jinwo. Melihat lirikan Sung Jinwo, Antares sangat terkejut bukan main. Antares yang terkejut berkata, mustahil, dasar bajingan. Narator berkata, yang tersimpan di dalam Kamis Runestone adalah sebuah skill yang merupakan musuh terbesar ras naga. Raungan dari jiwa yang melumpuhkan semua orang dan menenggelamkan mereka dalam keputusasaan. Tak peduli, entah mereka adalah kawan maupun lawan. Menggunakan skill dari Kamis Runestone, wujud Sung Jinwo berubah menjadi setengah naga. Tanduk di kepalanya, sayap di punggungnya, dan mata reptil di pupilnya. Sung Jinwo menatap langit, lalu mengaum seperti naga. Auman Sung Jinwo membuat langit bergetar. Terkena auman Sung Jinwo, semua makhluk hidup di sekitarnya langsung terpaku kaku di tempat. Dari para naga, Hyokmun, bahkan The Dragon King, Antares tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Terpaku di sana, Antares berkata dalam hati, aku memahaminya jika para naga tidak bisa bergerak, tapi dia bahkan bisa menahan pergerakan Hyokmun juga. Nampak Sung Jinwo yang memegang tangan Antares sembari berkata, ikuti aku. Antares berkata dalam hati, jadi dari awal dia mengincar momen ini. Sung Jinwo menyelimuti Antares dengan bayangan hitam yang pekat, lalu memindahkan Antares bersama dirinya ke rumah kecilnya. Melihat daerah sekitarnya, Antares bertanya-tanya,
Di mana ini? Jinwo menjawab, sisi lain di mana kalian berada. Antares menatap Jinwo sembari berkata, pertarungan besar seharusnya lebih menguntungkan dirimu jika kau mempunyai pasukan sebanyak itu. Namun perang juga menghabiskan manamu dengan cepat. Rencanamu untuk membawaku sendirian ke sini itu strategi yang luar biasa. Yang di sana itu apakah istanamu? Mengalihkan pandangannya, Jinwo menjawab, iya. Antares berkata, menilai itu milik Monarch of Zeru, istanamu tidak semenakjubkan itu. Jinwo mengeluarkan daggernya sembari berkata, meskipun begitu, kupikir istana itu sempurna untuk memperingati kematianmu. Antares mulai berubah wujud sembari menanggapi perkataan Jinwo. Kalau begitu, pertarungan ini soal apakah aku bisa bertahan hingga pasukanku menemukanku. Antares dan Sung Jinwo saling menatap satu sama lain. Sung Jinwo bersama dengan pasukan bayangannya bersiap menghadapi raja dari para naga. Kita beralih dulu dulur ke Amerika, tepatnya di markas Biro Hunter Amerika. Nyonya Selner menatap keluar jendela sembari berkata, sekarang wilayah Amerika sudah menjadi medan pertempuran. David menanggapi, saat ini gelombang mana sedang kacau dan tersebar ke seluruh penjuru Amerika. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Hunter Sung benar-benar terjadi. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Nyonya Selner menanggapi, dia bukanlah satu-satunya hunter yang kita miliki. Semua hunter di seluruh dunia datang ke medan perang. Tidak peduli mau itu hunter rank E atau rank S. Hunter rank E memang sedikit lebih kuat dibanding orang biasa. Selain itu, tidak seperti tentara. Mereka menggunakan armor dan senjata yang dialiri sihir. Mungkin diri mereka sendiri sadar kalau itu tidak terlalu membawa perubahan. Tidak terlalu berbeda dengan hunter rank C dan rank D. Kalau hunter rank E hanya bisa membunuh satu monster. Kalau hunter rank E hanya bisa membunuh satu monster, maka hunter rank D mampu membunuh 3. Kalau itu hunter rank C, berarti mereka bisa membunuh 10. Tidak ada pengecualian juga untuk hunter rank S. Mereka mampu untuk membunuh ribuan monster. Tapi, lama-kelamaan mereka akan menghilang bagaikan redupnya bintang di langit. Akan tetapi, walaupun sinar bintang-bintang itu mulai meredup, tapi mereka mampu membuat ukiran yang indah di atas langit. Walaupun sangat redup, mereka memberikan masa depan untuk kita, dan orang-orang akan menyebutnya sebagai harapan. Dan sekarang kita berpindah lagi ke Asosiasi Hunter Korea. Bawahan Wo Jinchul berkata, ada kabar kalau Hunter Sung Jinwo berhasil membawa musuh ke pulau kosong di dekat Jepang. Mendengar kabar dari bawahannya, Wo Jinchul berkata dalam hati, Hunter Sung pernah bercerita tentang sebuah pulau luas yang berukuran puluhan kilometer, di mana sejumlah besar mana dilepaskan ketika gate yang penuh dengan raksasa runtuh. Bahkan jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh di sana, kerusakannya tidak akan terlalu besar. Apakah Hunter Sung bersembunyi di sana selama ini? Bawahan Wo Jinchul memberikan saran untuk jaga-jaga bagaimana kalau kita kirimkan beberapa hunter ke sana. Wo Jinchul balik bertanya, bukannya semua hunter yang berada di Amerika saat ini? Memangnya hunter seperti apa yang bisa kita kirimkan saat ini? Wo Jinchul tersenyum dan menjawab pertanyaannya sendiri. Mungkin kita bisa mengirim hunter rank E. Wo Jinchul bertanya ke bawahannya, apakah kamu tahu kalau Hunter Sung itu dulunya seorang hunter rank E? Bawahannya bingung dengan apa yang dikatakan Wo Jinchul. Bawahannya bertanya, apa maksud Anda? Wo Jinchul menjawab pertanyaannya sendiri. Aku tahu itu, kalau Hunter rank E pun bisa menjadi pahlawan. Dan sekarang kita kembali lagi ke pertarungan Sung Jinwo melawan Antares. Melihat Sung Jinwo yang terbang ke sana kemari dengan naga bayangannya, Antares berniat menjatuhkan Sung Jinwo dengan nafas apinya. Namun, di saat Antares akan menembakkan nafas apinya, tiba-tiba sebuah rantai dilemparkan di sekitar mulutnya. Magrib! Rantai itu pun mengunci mulut Antares rapat-rapat. Antares melirik ke bawah, dan nampak Belion menarik rantai yang mengikat pada mulut Antares layaknya pawang naga. Melihat Belion berhasil menahan kepala Antares, prajurit bayangan lainnya segera membantu. 2 prajurit bayangan raksasa menahan ekor Antares. Tax dengan sihir gravitasinya menjatuhkan seluruh tubuh Antares ke tanah. Setelah pergerakan Antares terkunci total, Grid dan Beru melompat ke udara dan meluncur ke arah Antares dengan kecepatan penuh. Dan mabrak! Grid dan Beru menghantam kepala Antares dengan kekuatan penuhnya. Tepat di atas kepala Antares ada Igris yang bersiap mengayunkan pedangnya. Sing! Gleder! Dengan Demon King Longsword, Igris memanggang kepala Raja Naga hidup-hidup. Dari kejauhan,
nampak Antares yang terkapar tidak berdaya. Melihat hal tersebut, Jinwo berkata dalam hati, sepertinya rencana kami berjalan dengan mulus. Antares yang terkapar berkata, sungguh menyenangkan. Aku sering bertempur dengan cara mengepung musuh dalam jumlah yang lebih besar dari mereka. Tapi ketika aku mengalaminya sendiri, ini membuatku tertawa. Melihat pergerakan Antares, mata Sung Jinwo langsung terbelalak panik. Antares melakukan serangan balik sembari berkata, lihatlah kekuatan yang sebenarnya, Auman Naga. Terkena auman Antares, seluruh pasukan bayangan tidak bisa melakukan pergerakan alias terkena stun. Bahkan beberapa dari mereka yang tidak bisa menahan auman naga Antares sampai kehilangan wujudnya. Sung Jinwo berkata dalam hati, auman naga dari penguasa para naga. Para prajurit kita akan bisa bergerak kalau begini. Cancel summon. Melihat Sung Jinwo dan kendaraannya terdiam di sana, Antares menganga dan bersiap menembakkan nafas apinya. Dan Dar! Sung Jinwo yang panik berteriak, Kaisel, kembalilah! Seperti bijudama, nafas api itu menggumpal seperti bola padat dan terlempar jauh ke laut, lalu meledak. Inilah kekuatan gila dari Antares, Monarch of Destruction. Antares berkata, inilah kekuatanku yang sebenarnya. Darah, jeritan, kegilaan, dan kehancuran. Dewa penghancur tidak keberatan mengorbankan dirinya untuk perang yang begitu kejam. Makhluk yang diciptakan hanya untuk berperang. Dan makhluk itu adalah aku, Antares, the King of Dragon, sekaligus the Monarch of Destruction. Tertunduk di hadapan Antares, Sung Jinwo berkata dalam hati, ketika the King of Giant mati, mana yang sangat besar itu pasti tenggelam ke dalam tanah. Akan tetapi, itu belum bisa menahan kekuatan dari serangannya itu. Bahkan prajurit bayangan yang tidak bisa mati pun langsung lenyap ketika terkena serangan Dragon Breath secara langsung. Antares merubah wujudnya menjadi manusia. Mendekati Sung Jinwo, Antares berkata, kau tidak perlu takut, Shadow Monarch. Ketika kau memegang tanganku, aku bisa saja melepaskan diriku dengan mudah. Tapi aku tidak melakukannya karena ketika kau memojokkanku, kau membuatku kagum. Dan karena kita sama-sama Monarch, aku ingin berbicara dengan tenang bersamamu. Kalau kau sudah mewarisi ingatan dari Shadow Monarch yang sebelumnya, seharusnya kau pasti sudah tahu tentang ini. Musuh kita yang sebenarnya tidak ada di sini, tapi berada di atas langit. The Army of the Rulers. Mereka hanya memiliki satu tujuan, menghancurkan semua Monarch yang terlahir dari kegelapan. Dan kau, Shadow Monarch, kau juga menjadi incaran mereka. Awalnya aku berencana untuk mengalahkanmu terlebih dulu dan mempersiapkan pertarungan dengan mereka. Tapi ketika aku melihatmu bertarung, aku berubah pikiran. Jika dibandingkan dengan Asborn, kau memiliki bakat yang berbeda. Dan aku bisa melihat kemenangan yang bisa kita raih dengan bakatmu itu. Kalau kau ingin aku membiarkan keluargamu hidup, aku akan melakukannya. Dan jika kau ingin aku menjaga negaramu, aku pun akan melakukannya. Bahkan jika kau ingin aku dan pasukanku pergi dari dunia ini, aku akan melakukannya. Jadilah penguasa tempat ini. Dan bukan berarti kau harus membangun istana di atas gunung. Yang aku maksud adalah penguasa dari seluruh planet ini. Antares mengulurkan tangannya ke Jinwo. Jinwo melihat tangan Antares, lalu menatap matanya. Antares yang mengulurkan tangannya berkata, aku yakin kau bisa melakukannya. Yang harus kau lakukan hanyalah memegang tanganku. Kalau kita bisa menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan Army of the Rulers, keluargamu, negaramu, dan seluruh planet ini akan bebas dan merdeka. Jadi bagaimana, Shadow Monarch? Apakah kau mau bergabung denganku? Jinwo terdiam sejenak, lalu berkata, jangan bercanda. Kau ingin aku mempercayai perkataanmu dengan tatapanmu yang terlihat sangat ingin membunuhku itu. Mendengar jawaban Sung Jinwo, kekesalan Antares semakin memuncak. Sung Jinwo sendiri memancarkan aura yang begitu gila. Menatap Sung Jinwo dengan tatapan penuh haus darah, Antares berkata, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya ya. Baiklah, tidak ada lagi ampunan untukmu. Kalau begitu, bersiaplah Shadow Monarch. Antares memulai serangannya. Sembari bertransformasi menjadi naga, Antares memukulkan tangan kanannya ke Sung Jinwo. Nampak tangan seekor naga raksasa siap menggeprek Sung Jinwo menjadi peyek. Gleder. Tapi Sung Jinwo berhasil menghindari serangan Antares. Kaisel! Ucap Sung Jinwo yang memanggil Kaisel. Terlihat Antares telah kembali ke wujud naganya. Melirik Sung Jinwo,
Antares menyemburkan nafas apinya ke Sung Jinwoo yang sedang terbang ke sana kemari. Sung Jinwoo memerintahkan Kaisel untuk terus menghindari serangan Antares. Setelah bersusah payah menghindar dan terus menghindar, akhirnya Sung Jinwoo menemukan sebuah celah terbuka. Jinwoo melompat dan bersiap memberikan serangan dengan daggernya. Dengan segenap kekuatannya, Jinwoo ancang-ancang melakukan serangan. Cerang! Sung Jinwoo berputar kencang layaknya mesin gergaji. Seriat! Dengan kecepatan penuh, Sung Jinwoo menyayat kulit Antares dengan daggernya dan kembali mendarat di atas punggung Kaisel. Setelah memberikan serangan yang menurutnya cukup dahsyat, Sung Jinwoo berkata dalam hati, "Cih, bahkan yang seperti itu tidak mempan padanya." Antares berkata, "Serangan yang lemah seperti itu tidak akan mempan padaku." Mengetahui serangannya tidak mempan pada Antares, Sung Jinwoo yang menunggangi Kaisel memerintahkan Kaisel untuk menjauh dari Antares. Namun, lagi-lagi Antares mengeluarkan skill auman naga. Terkena auman Antares, pergerakan Kaisel langsung terhenti di sana. Sung Jinwoo pun panik karena saat ini dirinya masih berada dalam jangkauan serang Antares. Nampak Kaisel yang mengikatkan ekornya ke perut Sung Jinwoo. Setelah itu Kaisel melemparkan Sung Jinwoo menjauhi Antares. Sung Jinwoo yang dilempar menjauh berkata, "Kaisel." Sesaat Sung Jinwoo mendaratkan dirinya, api Antares langsung menghujam Kaisel sampai hancur lebur tak tersisa. Antares terus menyemburkan nafas apinya sampai daratan di sana hancur lebur berkeping-keping. Lihatlah Lur, daratan yang terkena semburan Antares sampai menjadi abu. Antares berkata, "Sepertinya serangan seperti itu belum cukup untuk membunuhmu." Ketika Antares berhenti menyerang, dengan rules authority, Sung Jinwoo hinggap di tubuh Antares. Berpapasan langsung dengan tubuh Antares, Sung Jinwoo berkata dalam hati, "Berada di kulit miliknya ini terasa seperti berdiri di atas lahar panas." Stang! Sung Jinwoo menyerang tubuh Antares dengan daggernya. Tapi sayang sekali, serangan Sung Jinwoo tidak menggores sedikit pun tubuh Antares. Dari belakang Sung Jinwoo, nampak kaki Antares yang mengarah tepat pada Sung Jinwoo. Tapi Sung Jinwoo masih bisa menghindari serangan kaki raksasa Antares. Sung Jinwoo melompat mengudara sembari berkata, "Bangkitlah!" 3 ekor naga telah dipanggil Sung Jinwoo dan mengeroyok Antares. Lirik Antares digigit oleh seekor naga bayangan. Antares tidak kuasa menahan gigitan itu dan meraung kesakitan. Di sisi lain, kedua naga bayangan lainnya bersiap menyemburkan napas apinya ke Antares. Player! Semburan napas api menghantam tubuh Antares bagian kanan dan kiri. Melihat Antares diserang bertubi-tubi oleh para naga bayangan, Sung Jinwoo berkata dalam hati, bahkan serangan api dari Ancient Dragon yang dulu dipimpin oleh Belion tidak mempan. Kekuatan dan pertahanan miliknya adalah yang terkuat dari semua yang pernah aku lawan. Aku tidak bisa menggunakan cara bertarungku yang biasa untuk melawan Dragon Emperor. Aku membutuhkan kekuatan yang lebih kuat lagi, yang sangat kuat. Kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan gunung yang dilindungi dengan berlapis-lapis baja dengan sekali pukul saja. Tunggu sebentar, pelindung. Ketika Sung Jinwoo sedang berpikir keras, Sung Jinwoo menyadari sesuatu dan tiba-tiba dirinya diselimuti oleh bayangan hitam yang begitu pekat. Terlihat Antares telah mengalahkan 3 ekor naga bayangan milik Sung Jinwoo. Antares pun bertanya, "Kau ingin mengalahkanku dengan sedu yang lemah seperti ini?" Tapi ketika dirinya melihat keberadaan Sung Jinwoo, mata Antares terbelalak kaget. Melihat Sung Jinwoo, Antares bertanya-tanya dalam hati, "Apa yang dia lakukan? Kenapa dia mengumpulkan kekuatan kegelapan?" Antares berteriak, "Hal busuk apa lagi yang kau rencanakan?" Diselubungi oleh kegelapan, Jinwoo berkata, "Pelindung, aku bisa menggunakan kekuatan kegelapan untuk melindungi diriku sendiri, untuk membuat pelindung yang besar, pelindung dari elemen kegelapan yang sangat kuat, dan membuatnya sangat besar, sehingga semua orang yang ada di dunia ini bisa melihatnya." Terlihat badai kegelapan raksasa berada di hadapan Antares. Melihat badai itu, Antares mulai panik dan berkata dalam hati, "Apakah ini perwujudan tubuh roh? Tidak, itu mustahil. Pseudomonas awalnya adalah salah satu The Fragment of Brilliant Light, yang artinya dia seharusnya tidak memiliki wujud tersembunyi lainnya. Jadi bagaimana dia bisa tumbuh hingga ukuran sebesar itu? Jangan-jangan si brengsek itu sedang memanggil kekuatan kematian ke planet ini. Kenapa si brengsek itu bisa melakukannya, padahal dia sebelumnya hanyalah manusia biasa? Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan kekuatan kematian sebesar itu?"
nampak Dead Knight telah muncul di hadapan Antares. Melihat tangannya sendiri, Jinwo berkata, apakah ini adalah diriku? Jadi ini kekuatan yang diberikan Monarch of Shadow, Asbjorn, kepadaku. Dari dalam tubuhku, dari dalam tubuh yang besar ini, aku bisa merasakan kekuatan yang besar dan tak terbayangkan sedang mengalir di dalam tubuhku. Terlihat wujud Sung Jinwo yang berubah menjadi raksasa diselimuti zirah hitam dan berambut api berwarna ungu yang menyala-nyala. Melihat wujud Sung Jinwo, Antares menyadari sesuatu dan berkata, begitu ya, kau adalah seseorang yang selalu dekat dengan kematian, selalu berjuang untuk bisa bertahan hidup. Sembari bersiap mengeluarkan nafas apinya, Antares berkata dalam hati, jadi itu alasan Monarch of Shadow, Asbjorn, bisa mewariskan kekuatannya kepada seorang manusia biasa. Selama ini, bahkan sebelum dia diberikan kekuatannya, manusia ini telah berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Aku harus membunuh si brengsek ini. Dia terlalu berbahaya. Wush. Wush. Antares menyemburkan nafas api dahsyatnya ke Sung Jinwo. Sung Jinwo mengangkat tangannya dan mengeluarkan sihir di telapak tangannya. Seruak. Sihir Sung Jinwo membelah api Antares menjadi dua. Bahkan tidak berhenti di sana. Sihir Sung Jinwo terus maju dan mengarah ke Antares. Player. Sihir itu mengenai Antares dan sepertinya cukup membuat Antares kejang-kejang. Sung Jinwo menatap Antares. Begitu juga dengan Antares yang menatap Sung Jinwo. Mereka berdua saling berhadapan dan bertatapan satu sama lain. Jeleng, blur. Mereka berdua mulai melakukan pergerakan dan saling menyerang satu sama lain. Di hadapan Antares, Sung Jinwo menunduk layaknya kiper yang siap menerima serangan dari lawan. Melihat Sung Jinwo yang menunduk, Antares berniat menginjak Sung Jinwo dengan kakinya. Melihat Antares mengangkat kakinya, Sung Jinwo langsung menangkap kaki Antares yang mengarah padanya. Setelah menangkap kaki Antares, Sung Jinwo melancarkan bogem mentahnya tepat ke wajah Antares. Kepala Antares pun terpental. Namun, sesaat setelah kepalanya terpental, Antares langsung membuka mulutnya dan menggigit tubuh Sung Jinwo dengan sangat erat. Setelah gigi tajamnya tertancap di tubuh Sung Jinwo, Antares mengangkat tubuh Jinwo dengan mulutnya dan melemparkannya. Sung Jinwo yang terlempar mendarat tepat di istananya, dan istananya langsung runtuh, hancur lebur seperti peyek. Belum sempat menghela nafas, Sung Jinwo harus menghindari serangan dadakan dari Antares. Dawar. Meskipun berhasil menghindari serangan dadakan Antares, tapi Sung Jinwo harus kehilangan lengan kirinya. Nampak Sung Jinwo yang mengeluarkan pedang bayangan. Menggenggam erat pedangnya, Sung Jinwo berlari untuk melakukan serangan balasan. Namun, Antares terus menyepam nafas apinya. Dawar. Pedang bayangan dan nafas api saling bertabrakan satu sama lain. Sing! Pedang Sung Jinwo lebih kuat dari nafas api Antares, dan dengan pedang di genggamannya, Sung Jinwo menebas Antares. Membalikan badannya, Antares menyerang Sung Jinwo dengan ekornya. Sung Jinwo lagi-lagi terlempar dan tersungkur. Setelah menjauhkan Sung Jinwo, Antares segera terbang ke langit dan bersiap melakukan serangan dari udara. Nampak beberapa bola api yang mengitari Antares. Dan madawar. Setiap bola api yang mengitari Antares menembakkan laser api yang begitu dahsyat. Di balik kepulan asap, tiba-tiba muncul pedang hitam raksasa yang mengarah ke Antares. Cerewot! Pedang itu mengenai Antares dan merobek sayapnya. Terlihat Sung Jinwo dengan kelima pedangnya sudah siap menyambut Raja Naga yang jatuh. Sung Jinwo melemparkan kelima pedangnya sekaligus ke Antares. Melihat serangan Jinwo, Antares menyambut serangan itu dengan nafas apinya. Dan madawar. Kegelapan dan api saling menyatu satu sama lain, dan ledakan dari serangan itu melukai mereka berdua. Dari kepulan asap terlihat zirah Sung Jinwo yang sudah leleh terbakar. Wujud raksasa Jinwo pun hancur, dan Sung Jinwo muncul dari dalam sana. Dari balik kepulan asap juga terlihat wujud naga Antares yang sudah hancur lebur tidak karuan. Sung Jinwo menghela nafas lalu berkata, memakan stamina yang banyak sekedar untuk mempertahankan kekuatan yang besar. Antares muncul dari kepulan asap sembari berkata, ini tawaran terakhir dariku.
Apakah kau benar-benar tidak berniat bergabung denganku? Sembari mengeluarkan daggernya, Jinwo menjawab, aku tidak berniat bekerja sama dengan seekor monster. Nampak tubuh Sung Jinwo yang dilapisi dengan zirah hitam yang dikombinasikan dengan warna ungu menyala. Sembari menarik pedangnya, Antares berkata, sungguh bodoh. Nampak wujud Antares yang diselimuti sisi naga. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Jeleng, sting. Mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Antares terus menyerang Sung Jinwo secara brutal, dan Sung Jinwo hanya bisa bertahan dari serangan brutal Antares. Sembari menyerang Sung Jinwo secara membabi buta, Antares berkata, Monarch of Transfiguration bersama Army of Destruction sedang menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, kau tidak akan bisa melindungi apapun, bahkan di saat kita sedang bertarung di sini. Bahkan jika kau ini the King of the Dead, sebagai seorang manusia kau pasti takut pada kematian. Apakah kau ingin dibakar menjadi abu oleh api yang dapat membakar kematian itu sendiri? Tak lama lagi, semua yang engkau coba lindungi akan menghilang. Sting! Terkena serangan Antares, dagger Sung Jinwo terlepas dari genggamannya. Trot! Antares berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Sung Jinwo. Berhasil mendaratkan serangannya ke Sung Jinwo, Antares berkata, sebagai seseorang yang telah membangkitkan kekuatan Iceborne, tentunya kau pasti mendengar tangisan yang tak terhitung jumlahnya, terdengar dari seluruh penjuru dunia. Brawak! Antares menendang Sung Jinwo sembari berkata, inilah perang. Dengarkanlah pasukan penghancur yang tanpa ampun menginjak-injak dan berpesta pora dengan sesamamu manusia. Dengarkan tangisan keputusasaan mereka. Mengacungkan pedangnya ke leher Sung Jinwo, Antares melanjutkan perkataannya. Keputusasaan itu akan menyebar seperti penyakit dan membungkam seluruh umat manusia. Sesalilah keputusanmu itu. Jinwo menatap Antares sembari berkata, seharusnya aku yang berkata begitu. Terlihat dagger Sung Jinwo yang berada di atas kepala Antares. Sting! Sesaat daggernya mengenai leher Antares, Sung Jinwo segera menjauhi Antares. Nampak dagger Sung Jinwo yang tidak dapat menembus pertahanan Antares. Antares berkata, kau pikir pisau yang terbuat dari gigi naga bisa melukai The King of Dragons? Tidakkah menurutmu ini lucu? Pertarungan antara nyala api yang terlahir dari kegelapan dan kegelapan yang terlahir dari cahaya. Namun, tampaknya pertarungan ini akan segera berakhir. Jinwo menanggapi, itu benar, aku bisa melihat akhirnya. Mendengar perkataan Jinwo, Antares bertanya, oh, jadi apakah kau sadar perlawananmu ini sia-sia? Dengan kecepatannya, Sung Jinwo melesat untuk menghabisi Antares. Antares juga bersiap menyambut Sung Jinwo dengan pedangnya sembari berkata, benar, Army of Destruction bahkan tidak perlu menemukan tempat ini, karena aku akan membakar semangat mereka dengan memenggal kepalamu, dasar monark bodoh. Berada di hadapan Antares, Jinwo berkata, apakah kau tahu, matahari membuat bayangan semakin pekat? Antares dikejutkan dengan sesuatu di hadapannya. Ya, benar sekali. Sisa-sisa pasukan bayangan yang telah dihanguskan Antares telah muncul kembali untuk menahan pergerakan Antares. Melihat Sung Jinwo selangkah di depannya, Antares sangat kesal dan berteriak, dasar bajingan! Kau akan kupotong dan kucapi kemudian menjadikanmu makanan Drake. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa yang akan ditemui pria sepertimu karena bertarung melawanku sampai akhir. Dan inilah serangan kematian dari seseorang yang selalu berjuang sampai akhir. Sing! Setelah menebas Antares, Sung Jinwo berkata, aku penasaran, apakah dirimu bisa melihat kematianmu sendiri? Dengan dagger milik ayahnya, Sung Jinwo berhasil menyelamatkan dunia dari kiamat. Nampak di langit sana mulai muncul sebuah retakan dimensi, dan retakan itu memunculkan portal cahaya. Melihat pasukan rulers yang muncul dari portal itu, Antares berkata, aku tidak menyangka ini. Seharusnya itu mustahil. Aku yakin ketika aku datang kemari aku tidak melihat adanya gate satupun. Untuk menghubungkan dua dunia membutuhkan jumlah energi yang sangat besar. Jadi bagaimana bisa pasukan rulers berada di tempat ini? Nampak ratusan, mungkin ribuan pasukan rulers yang keluar dari portal itu. Antares pun bertanya-tanya ke Jinwo, apakah kau sudah merencanakan ini dari awal? Memanipulasi ruang dan waktu dengan cara membuat dua kekuatan yang sangat besar saling beradu.
Setelah itu membawa pasukan rudas dari dunia lain ke sini. Jadi itu alasanmu memisahkanku dari pasukanku dan membawaku kemari. Kupikir tindakanmu itu dilakukan karena ingin melakukan pertarungan tanpa adanya gangguan. Tapi seharusnya kau tidak memiliki satupun cara untuk bisa berbicara dengan rulers. Jinwo menjawab, ada satu cara, wadah rulers. Manusia yang telah terikat dengan rulers dan meminjam kekuatan rulers ada di sini. Antares menanggapi, begitu ya. Jadi kau menggunakan wadah rulers untuk mempersiapkan gate di tempat ini. Kau menemukan cara untuk bisa memenangkan peperangan ini, walaupun kau harus kalah dalam pertarungan ini. Aku mengaku kalah telak. Semua ini karena aku memperhatikan pertarungan kecil ini. Terlihat tubuh Antares yang terbelah telah menyatu kembali. Sung Jinwo berkata pada Antares, itu kamu kan? Seseorang yang diam-diam memerintahkan Monarch of White Flame dan Monarch of Fang untuk menyerang Monarch of Shadow. Melirik Sung Jinwo, Antares bertanya, apakah kau diberitahu oleh Monarch of White Flame? Nampak Monarch of White Flame yang sekarat memberitahu kebenaran kepada Shadow Monarchs. Sung Jinwo tersenyum dan berkata, Asborn menitipkan salamnya untukmu. Sung Jinwo menyampaikan salam Asborn sembari mengacungkan jari tengahnya. Melihat kelakuan Jinwo, Antares marah besar dan berniat menyerang Sung Jinwo sembari berkata, dasar bajingan! Trot, 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 trot. Nampak prajurit rulers yang menusukkan tombaknya ke tubuh Antares. Antares melihat sosok yang agung dan berkata dalam hati, the greatest fragment of brilliant light. Menemui ajalnya, Antares berkata, dunia ini diselimuti oleh cahaya yang terang benderang dan kegelapan yang mencekam. Ternyata dari awal aku ini memang tidak punya kesempatan untuk menang. Aku akan menunggu dalam peristirahatan abadi, bukan di dalam dunia ilusi yang kau ciptakan. Akan kutunggu kau di sana. Jinwo menanggapi, dengan khawatir, aku akan segera menemuimu lagi. Pada akhirnya, Antares telah dikalahkan dan hancur lebur menjadi abu. Setelah Antares lenyap, the greatest fragment of brilliant light turun ke tanah, lalu berkata ke Jinwo, kau berhasil mengakhiri peperangan kami. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa menunjukkan rasa terima kasihku kepadamu. Jinwo menanggapi, aku tidak tahu apakah ini bisa disebut sebagai menunjukkan rasa terima kasihmu. Tapi aku punya permintaan. Brilliant Light bertanya, permintaan apa itu? Jinwo menjawab, sesuatu yang hanya engkau sajalah yang bisa melakukannya. Brilliant Light menanggapi, selama itu bisa dilakukan olehku, aku akan membantumu. Jinwo berkata, sekali lagi, bisakah kau menggunakan Cup of Reincarnation sekali lagi saja? Para rulers terdiam sejenak mendengar permintaan Jinwo. Lalu Brilliant Light bertanya, apakah kau ingin mengatakan kalau kau ingin menggunakan Cup of Reincarnation untuk memutarbalikkan waktu? Jinwo menjawab, benar. Brilliant Light memperingatkan Sung Jinwo, bahkan kalau kau bisa memutarbalikkan waktu menggunakan artefak dewa, makhluk tingkat tinggi masih akan mengingat apa yang terjadi pada saat ini. Dan kau masih akan tetap melakukannya walaupun monark yang sudah mati akan hidup kembali dan masih memiliki ingatan yang terjadi pada saat ini. Jinwo menjawab, itu benar, aku akan melawan monark dan pasukannya sendirian di dalam celah dimensi. Jadi tolong, aku ingin engkau tidak mengirim siapapun ke bumi setelah waktu telah diputar kembali. Brilliant Light bertanya, kamu bersedia untuk bertarung sendirian? Apa alasanmu melakukan ini? Kami sudah menggunakan Cup of Reincarnation berulang kali, tapi ini adalah hasil terbaik yang pernah kami dapatkan. Jinwo menjawab, aku kehilangan terlalu banyak orang dalam perang ini, dan aku ingin membawa mereka kembali. Brilliant Light berkata, energi dari Cup of Reincarnation sedikit lagi akan habis. Jika kau gagal, kau tidak akan bisa memutarbalikkan waktu lagi. Kalau kau membatalkan niatmu itu, kau bisa diingat sebagai pahlawan yang bisa menghentikan invasi dari Monarchs, dan kau akan selalu dikenang selamanya. Akan tetapi, kalau kau ingin tetap melakukannya, tidak akan ada yang mengingat pertarunganmu yang sudah kau perjuangkan sampai sekarang. Dan jika dirimu kalah, hanya kehancuran yang menunggumu. Bahkan kalau kau bisa memenangkannya, tidak akan ada yang bisa tahu tentang itu. Jadi apakah kau masih ingin memutarbalikkan waktu? Jinwo terdiam, lalu tersenyum memejamkan matanya. Dan dirinya teringat orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang selalu hadir ketika dirinya sedang terpuruk. Jinwo membuka matanya, kemudian berdiri dan berkata ke Brilliant Light, aku akan kembali ke masa lalu. Mendengar tekad Sung Jinwo, Brilliant Light diam sejenak, lalu berkata, jadi kau tidak ingin menyelamatkan sebagian dunia, melainkan menyelamatkan seluruh dunia dengan kedua tanganmu sendiri.
Kehendakmu dalam menanggung semuanya seorang diri mengingatkanku pada pendahulumu, Asborn. Baiklah, aku mengerti. Semoga beruntung. Jinwo meminta Brilliant Lake menunggu sebentar karena Jinwo ingin menanyakan sesuatu. Jinwo bertanya, apa yang terjadi kepada pasukan bayangan yang belum ada di masa lalu? Brilliant Lake menjawab, mereka yang bertabrakan dengan masa lalu akan menghilang, dan yang tidak bertabrakan akan tetap ada. Mendengar jawaban Brilliant Lake, Jinwo tersenyum dan berkata, aku mengerti, sekarang aku sudah siap. Sembari mengaktifkan Cup of Reincarnation, Brilliant Lake berkata ke Sung Jinwo, semoga keberanianmu ini dapat menyelamatkan duniamu. Cup of Reincarnation telah diaktifkan. Cahaya yang begitu terang benderang mulai muncul dan menerangi seluruh planet bumi.